Berikut adalah cerita pendek yang bergenre budaya dan agama. Berjudul Daun Sawang Terakhir. Lokasi utama Sungai Mentaya, Rumah Panggung W. Atun, Desa di Kalimantan Tengah. Awal mistis dan penyerahan warisan. Kabut tipis memenuhi Sungai Mentaya di pagi hari. Rumah-rumah panggung terlihat redup di bawah sinar matahari. Yang baru muncul, anak-anak sedang bermain jauh di sana. Mentaya masih tertutup kabut ketika Bu Atun memberikan selembar daun sawang pada cucunya, Ken. Atun beri Ken daun sawang, cucu laki-laki remaja yang terlihat ragu. Pegang ini dengan hati-hati, nak. Daun sawang di tangan Ken bertuliskan hitam dalam huruf Arab Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah terukir, yakin. Ken memandangi daun sawang. Raut wajahnya menunjukkan keraguan. Dari jauh, anak-anak telah siap untuk bermain di sungai. Bue, apa benar buaya takut kalau menggunakan ini? Tradisi dan mitos, Bue Atun tersenyum. Matanya berkeriput, suaranya lembut, namun pasti daun sawang ini bukanlah jimat. Nah, ini adalah usaha dan doa kita. Gambaran samar-samar orang-orang zaman dahulu mandi bersama di sungai. Suasana terasa sakral dan damai. Kita mandi bukannya untuk bermain saja. Ini untuk bersuci, menolak bala dan mempererat hubungan. Ken duduk termenung, menatap daun sawang. Dia bertanya lembut, kenapa harus hari Rabu, Bue? Bue Atun duduk bersila menatap atap rumah. Rabu terakhir bulan Safar dianggap sebagai hari bencana. Nenek moyang kita meyakini bahwa dengan berkumpul dan mandi bersama kita dapat menghindari bahaya. Ritual dimulai. Beduk kecil dipukul di tepi sungai. Warga mulai masuk ke dalam air. Anak-anak tertawa dengan ceria. Warga mulai memasuki air membawa anak-anak dan harapan dalam hati. Ken menggenggam daun sawang, mengikatnya pada kancing bajunya dengan cemas. Ken teringat pesan Bue Atun. Baca niat dalam hati. Ya, wajah Ken tampak khusyuk, ragu namun mantap. Air menyentuh kakinya. Ken dalam hati berdoa, aku mandi karena Allah, jauhkan aku dari bencana dan dekatkan aku pada kebaikan. Ken menyelam ke dalam sungai seperti menyatu dengan air. Cahaya memancar dari permukaan menciptakan suasana yang magis. Ia menutup matanya menyelam dan saat muncul kembali terasa lebih ringan di dadanya. Sebuah kapal pengangkut kayu bergerak perlahan. Anak-anak bersorak ceria duduk di atas tumpukan kayu. Ken bergabung dengan anak-anak yang lainnya. Kali ini dia tersenyum lebar. Untuk pertama kalinya ia merasa diterima. Sungai ini, tradisi ini, orang-orang ini, mereka menerimanya. Izzy, teman sebaya Ken, menyentuhnya. Woi Ken, ikut lomba menyeberang? Sungai yuk. Anak lain menimpali. Kemudian Ken menjawab dengan penuh percaya diri sambil menunjukkan daun di dadanya. Anak lain berseru, hati-hati, buaya.
Ken berkata, "Ada daun Tenang sawang." saja, buaya Atun berdiri di atas rumah mengamati ke arah sungai. Buaya Atun mengamati dari kejauhan, tersenyum, matanya berkilau. Matanya penuh kelembutan, tangan memegang selembar kertas usang lainnya, seakan ingin mewariskan tradisi kepada generasi mendatang. Narasi lembar sawang terakhir yang ditulisnya di tahun ini, kini sudah ada pemiliknya. Ken dan anak-anak melompat ke dalam sungai bersama-sama. Daun sawang di dada Ken melambai-lambai di atas air.